Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kesempatan kali ini saya di sini sebagai moderator yang insya Allah akan membawa jalan diskusi pada siang hari ini. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan tentang hukum bacaan idgham. Adapun nama-nama kelompok kami, yang pertama Muhammad Fauzan Hazami, yang kedua Maulana Syahira, saya sendiri, yang ketiga M. Nur Sultan Indra Mukti. Sebelum memulai acara pada siang hari ini, marilah kita buka acara pada siang hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Yang akan kami bahas, yang pertama itu ada pengertian idgham, yang kedua pengertian idgham mutamatsilain yang akan dijelaskan oleh Mas Fauzan, yang ketiga idgham mutajanisen yang akan dijelaskan oleh saya sendiri, yang keempat idgham mutaqaribain yang akan dijelaskan oleh Mas Indra. Di sini saya akan menjelaskan sedikit pengertian idgham. Idgham menurut bahasa artinya memasukkan atau melebur huruf. Itu secara bahasa. Menurut istilah yaitu idgham adalah memasukkan satu huruf ke huruf berikutnya dengan sebab dekatnya kedua huruf tersebut dari segi makhraj dan sifatnya. Dapat diartikan bahwa bacaan idgham adalah berpadunya atau bercampurnya antara dua huruf yang lainnya. Maka dari itu bacaan idgham harus dilafazkan dengan cara meleburkan suatu huruf ke huruf setelahnya. Kemudian yang kedua, pengertian idgham mutamatsilain akan dijelaskan oleh Mas Fauzan. Waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan oleh moderator. Selanjutnya untuk penjelasan mengenai idgham mutamatsilain. Idgham mutamatsilain terdiri dari dua kata yaitu idgham dan mutamatsilain. Idgham memiliki arti memasukkan, sedangkan untuk mutamatsilain memiliki arti dua sama jenis atau makhraj dan sifatnya sama. Hukum bacaan dapat disebut sebagai idgham mutamatsilain apabila suatu huruf bertemu huruf sesamanya. Arti dari huruf sesama di sini yaitu makhraj dan sifatnya benar-benar sama. Kondisinya adalah ketika huruf yang pertama mati atau sukun dan huruf yang kedua itu harus berharokat. Contoh-contoh dari hukum bacaan idgham mutamatsilain antara lain, yang pertama ada ba sukun bertemu ba. Falyaktub bainakum. Kedua, ta sukun bertemu dengan ta. Tala'at tazawaru. Ketiga ada dal sukun bertemu dal. Wa qad dakhalu. Yang keempat ada zal sukun bertemu zal. Idzahaba. Yang kelima ada ain sukun bertemu ain. Tastati alaihi. Yang keenam ada kaf sukun bertemu kaf. Yudrikum. Selanjutnya ada lam sukun bertemu lam. Alam aqul laka. Selanjutnya ada mim sukun bertemu dengan mim. Nah, ini biasa disebut juga sebagai idgham mimi. Wa antum muslimuna. Dan yang terakhir ada nun sukun bertemu dengan nun. Min naf'ihima. Nah, semua ini cara membacanya adalah dengan memasukkan huruf sukun yang pertama kepada huruf berharokat yang kedua itu. Selanjutnya, terdapat kondisi di mana ketika dua huruf yang sama ini bertemu, maka tidak masuk dari kaidah idgham mutamatsilain. Jadi terdapat dua huruf yang sama, yang pertama huruf mad atau sukun, dan yang kedua huruf berharokat tersebut bertemu, maka tidak dibaca dan termasuk dalam kaidah idgham mutamatsilain, yaitu huruf waw sukun bertemu wawu dan huruf ya sukun bertemu ya. Contoh bacaannya yaitu isbiru wasabiru fi yaumin. Nah, maka membacanya tidak boleh diidghamkan atau dimasukkan ke dalam huruf yang kedua, melainkan termasuk ke dalam kaidah mad dan harus dibaca panjang sebagaimana mestinya. Mutajanisen
yaitu apabila terdapat suatu huruf pertama yaitu sukun bertemu atau berhadapan dengan huruf berharokat. Kedua dari huruf ini memiliki makhraj yang sama, tetapi sifatnya berbeda. Cara membacanya adalah dengan cara memasukkan atau mengidghamkan huruf pertama pada huruf yang kedua. Contohnya di sini banyak ya. Ta bertemu to, idmammat ifatan. Kemudian contoh yang kedua, ta bertemu dal, athqalat da'awallah. Yang ketiga, dza bertemu ta, laqad taba. Kemudian dza bertemu dzo, idzolamu. Kemudian to bertemu ta, laim basatta. Kemudian lam bertemu ro, qurrabbi. Kemudian selanjutnya akan dijelaskan oleh Mas Indra pengertian idgham mutaqaribain. Waktu dan tempat kami persilakan. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai idgham mutaqaribain. Jadi idgham mutaqaribain itu adalah salah satu hukum tajwid, yaitu yang terjadi apabila ada huruf yang berharokat sukun atau huruf mati bertemu dengan huruf berharokat hidup, dan kedua huruf tersebut berdekatan antara makhraj dan sifatnya. Cara membacanya itu yaitu dengan memasukkan atau mentasdidkan huruf yang pertama ke dalam huruf yang kedua. Contohnya dalam huruf ba, ba sukun bertemu dengan mim hidup, yaitu dalam kalimat irkam ma'ana. Yang kedua, huruf ta mati bertemu dengan sa. Contohnya yaitu dalam kalimat kadzdzabas samudu. Yang ketiga yaitu apabila ada huruf sa mati atau sa sukun bertemu dengan huruf zal berharokat, yaitu pada contoh kalimat yalhazzalika. Yang terakhir itu apabila ada huruf qaf sukun atau qaf mati bertemu dengan huruf kaf hidup atau kaf berharokat. Contohnya pada kalimat nakhluqkum. Yang terakhir yaitu kesimpulan. Hukum bacaan idgham dari segi istilah adalah memasukkan satu huruf ke dalam huruf berikutnya dengan sebab dekatnya kedua huruf tersebut dari segi makhraj dan sifatnya. Terdapat 3 macam hukum bacaan idgham yang berbeda karena perbedaan makhraj dan sifatnya tersebut. Yang pertama ada idgham mutamatsilain, yaitu apabila ada huruf bertemu dengan huruf sesamanya. Jadi huruf yang pertama itu huruf mati atau huruf berharokat sukun dengan huruf yang sesama yang berharokat hidup. Dari segi makhraj dan sifatnya itu sama kedua huruf tersebut. Yang kedua ada idgham mutajanisain, yaitu apabila terdapat suatu huruf pertama yang sukun dan berhadapan dengan huruf yang berharokat. Kedua huruf ini memiliki makhraj yang sama, tetapi sifatnya yang berbeda. Yang ketiga ada idgham mutaqaribain, yaitu terjadi apabila ada huruf berharokat sukun dengan huruf yang berharokat. Kedua huruf tersebut itu berdekatan antara makhraj dan sifatnya. Itulah penjelasan terkait bacaan idgham ya dari kelompok kami. Kemudian selanjutnya yaitu sesi pertanyaan. Untuk sesi pertanyaan akan kami batasi cuma 3 pertanyaan. Silakan yang mau bertanya. Nanti setelah pertanyaan terkumpul ya akan kami jawab satu persatu. Kemudian setelah itu penutup. Syukron. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.